saudara-saudaraku yang telah menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertama, dalam kaitannya dengan man arafa rabbahu faqad arafa qalbahu, atau sebaliknya man arafa qalbahu faqad arafa rabbahu. Ini memang berasal daripada perkataan dulu seorang sahabat yang bernama Ibnu Arabi ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu dia mendengarkan sabda Rasulullah SAW itu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja yang mengenal dirinya, dia tahu tentang Tuhannya. Sampai bingung Ibnu Arabi, ini mau masukkan hadis atau mana Rasulullah? Kalau hadis kan ada sanadnya, kemudian ada rawinya. Kalau saya sampaikan ini kan jadi fitnah nanti. Maka Rasul tadi namanya hadis ruh. Karena yang bertemu dengan Rasulullah hakikatnya ruh kita dengan Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu berkembanglah dia menjadi man arafa rohahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja yang mengetahui ruhnya, dia tahu Tuhannya. Man arafa qalbahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja yang mengetahui hatinya, pasti dia akan tahu akan Tuhannya. Tapi sebaliknya terjadi, dia balik. Siapa yang tahu Tuhannya, baru dia tahu hatinya. Siapa yang tahu Tuhannya, baru dia tahu akan dirinya. Siapa yang tahu akan Tuhannya, baru dia tahu ruhnya. Nah, karena kalian perang tadi dengan berkaitan dengan qalb, yang sebenarnya tiga ini sama, ada kesamaan dan perbedaannya. Qalb itu sebenarnya apa yang ada di dalam jantung kita. Qalb ini jantung sebenarnya secara logawinya. Kalau hati ini fuad. Fuad itulah hati. Di kanan tempatnya. Makanya kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hantam hati kalau di sini. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan ibadah kita? Baru Allah akan menerima ibadah kita apabila hati kita sunyi daripada penyakit batin yang 10. Terutama sekali seperti yang difirmankan Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa saja yang ingin bertemu dengan Tuhannya, sila dia beramal saleh, dan jangan sekali-kali dalam ibadahnya itu ada syirik. Syirik di sini adalah riya. Riya itu merupakan syirkul khafi, merupakan salah satu daripada penyakit batin. Maka oleh sebab itu kita diwajibkan itu apa? Muraqabatul qalb, mengawasi hati kita. Ketika dia ingin melenceng, hantam dia dengan zikir. Ketika dia ingin misalnya untuk takabur, hantam dengan zikir. Ketika kita sholat misalnya akan ada ujung, hantam dengan zikir. Itulah zikir yang dimaksudkan dengan likulli syai'in safalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Semua benda yang kita lihat ini ada sifatnya, sedangkan yang menjadi sifat hati adalah zikrullah. Maka ketika akan hadir salah satu daripada penyakit batin yang 10 itu, langsung zikir, ingat kepada Allah, hilangkan dia, lebih-lebih pada waktu sholat. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah dari awal sampai akhir kita tetap ingat kepada Allah. Itulah sholatnya para arifin, dia tetap ingat kepada Allah. Karena kalau salat kita, salat syariah itu, yang penting kita bisa ingat kepada Allah pada waktu takbiratul ihram saja kita ingat kepada Allah. Sampai salam tidak ingat, sudah salat kita, tapi hanya sebatas itu dapat pahala. Sebatas yang pada waktu zikir, takbiratul ihram saja yang diterima oleh Allah. Sedangkan yang lainnya, oleh sebab itu, tahu dulu apa sih penyakit batin kita itu. Nah, itu namanya dengan mengetahui hati. Ya. Mengetahui hati kita, tahu penyakitnya. Dari penyakit yang kita tahu, singkirkan dia, insya Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar bagi kita. Kemudian yang kedua, adakah para ulama-ulama yang ketika dia berbicara tentang masalah ini sangat hebat, sangat fasih, apakah bisa dia meraih predikat lebih tinggi daripada Sadiq bin Khairah misalnya? Lalu mereka itulah menjadi a'imah di akhirat nanti yang akan dijadikan sebagai rujukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penilaian kepada murid-murid daripada para ulama tersebut. Kalau kita berbicara masalah mungkin, memang sangat mungkin. Kita husnuzon kepada Allah. Jadi kalau saya selalu husnuzon, tidak mustahil kita yang hadir ini bisa. Itu bisa, tidak mustahil.
Yang penting kita tetap seperti tadi, mujahadah, berjuang, kemudian murakabah dan seterusnya. Tidak mustahil, karena betapa banyak kan para aulia yang tadinya adalah seorang pencuri, perampok, tapi karena di saat dia disakiti justru di situ dapat hidayah menjadi sultan salatinil aulia, jadi raja daripada para raja wali. Jadi kita yakin husnuzon kepada Allah, kita juga bisa sampai. Yang penting tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oh ya, apakah hari demi hari puasa ini berdiri sendiri itu kira-kira? Kalau kita kembali kepada Syafi'iyah, maka berdasarkan sabda Rasul, la siyama liman lam yubayyitin niyata. Tidak dianggap berpuasa seorang itu kalau dia tidak berniat di malam dia akan puasa. Kita sekarang ini puasa tapi tadi malam tidak ada puasa, berarti kita dianggap tidak puasa karena dia tidak ada. Dari situ dapat kita mengatakan bahwa setiap hari daripada bulan Ramadan ini puasa tersebut mustaqil. Artinya puasa pada tanggal 1 dia berdiri sendiri, puasa tanggal 2 dia berdiri sendiri, terus sampai pada puasa tanggal 30 sampai tanggal 30 berdiri sendiri. Sehingga nanti ketika satu kan satu kita apa? Kita ganti. Tidak, kalau dia semuanya berkaitan dalam segi kerusakan ini, satu yang rusak 1 bulan kita ganti. Jadi misalnya begini, ada nanti kan rumah umpamanya ada yang pakai spanduk yang besar 10 meter sekali bagus pasang sekali 10 meter. Kemudian ada yang pakai genteng. Puasa setiap hari ini digunakan bagi genteng. Kalau satu genteng yang pecah kita ganti satu saja. Tapi kalau dia pakai spanduk 10 meter, kalau pecah itu 10 meter, kita gerobakkan semuanya, tidak bisa digantikan. Nah itu sebabnya bahwa apabila kita melakukan puasa terus normal sampai tanggal 17 misalnya, tiba-tiba kita sakit, nanti kita musafir, boleh kita saat kita sakit dan musafir itu tidak berpuasa dan tidak akan mengganggu puasa kita sebelumnya. Begitu juga puasa sudahnya. Kecuali kalau kita merusak puasa tidak dengan alasan syar'i, maka akan terkontaminasi yang 30 hari itu oleh rusaknya satu. Karena apa? Karena kita sengaja tidak dengan alasan yang syar'i, artinya tidak dibenarkan. Yang dibenarkan oleh Allah, kalau kamu sakit, kalau kamu musafir, boleh tidak berpuasa pada saat itu. Gantikan nanti pada hari lain. Nah ini yang dinamakan dengan uzur syar'i. Kalau hanya dengan alasan syahwatnya, kan banyak musafir puasa masih bersahwat besar. Apa jadi makanannya mulai semacam itu? Dia katanya, pokoknya saya harus berhubungan dengan istri saya. Kalau tidak, budaran saya. Dia berusaha dengan makan dulu dan minum dulu baru dia bersetubuh. Ini adalah helanya itu sebenarnya. Maka kita ambil saja kepada yang apa? Bahwa al-wasail hukumul maqasid. Jalan untuk sampai kepada suatu tujuan itu sama tuh nilainya dengan tujuan. Misalnya kalau dia bertujuan merusak puasanya dengan makan minum, tapi tujuannya adalah bersenggama, maka makan minumnya juga adalah tujuan hukumnya seperti bersenggama. Dalam arti tidak dibenarkan dengan alasan itu, kita bebas daripada kifarat. Tetap wajib kifarat. Ini adalah yang ikhtiar. Kalau mungkin yang sekedar syar'i, ada yang menghukumkan boleh terserah wallahu a'lam, dan ikut saya dalam golongan semacam itu karena kita katakan hukum ahkam, mempermainkan hukum syara. Nah kemudian yang kedua tadi zikir. Tasbih. Ini pada waktu kita tasbih, ada masalah Jumat waktu khatib baca khutbah kita bertasbih, tasbih tidak masuk dalam kategori nyimak yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, idza qulta bisahibati yaumal jum'ati ansit wal imam yakhtubu faqad lahu. Tidak masuk bertasbih ini. Nah, cuma dia akan bertentangan dengan firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fansitu lahu la'allakum turhamun. Nah, itu teman. Jadi, kalau kita lebih ambil afdal ya, lebih afdal. Misalnya begini, ada memang beberapa daripada teman-teman kita wiridnya pada saat khatib baca khutbah. Mungkin dia sedang tirakat ya. Mentirakatkan suatu ilmu untuk makom yang sekian misalnya, dia harus zikir, zikir dan pernah zikir selama 40 hari, siang dan malam dia berzikir, termasuk zikirnya kadang-kadang pada waktu khatib sedang baca khutbah. Itu tidak mengganggu Jumatnya, dia, tetapi seperti tadi, kalau kita ambil kepada idza
quri'al Qur'anu fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Khutbah itu Quran. Kalau kita dengarkan itu lebih bagus. Tapi ini berkaitan dengan apa? Dengan tirakannya, dan tirakannya. Kalau tidak zikir misalnya di saat khatib baca khutbah kan putus istiqomahnya. Nah ini tergantung dari bagaimana situasinya. Itu dia, bagaimana situasinya. Jadi dia tidak akan mengganggu Jumat kita. Kemudian kalau kita bandingkan, kalau tidak kita sedang tirakan, lebih baik kita dengarkan khatib membaca khutbah. Karena itu menjadi ilmu yang akan dapat kita bawa pulang. Sampai kita dapat pahala besar dalam melaksanakan salat Jumat.